Oke guys, sekarang kita masuk ke episode 36. Bagi yang baru mampir bisa maraton dulu dari episode pertama biar paham ceritanya. Langsung saja, enjoy the story. Di suatu gang, Roland terkejut melihat seseorang berkepala botak mempunyai kabut merah di atas kepalanya. Si botak itu curiga, apakah Roland ini adalah martial artist? Tapi mah bukan. Roland menanyakan tentang the power of nature kepada si botak itu. Si botak mengaku kalau dia dapat merasakan the power of nature yang ada di kepalanya itu, dan juga perampokan pada episode sebelumnya merupakan rencana untuk memancing martial artist agar mendatanginya. Dan ternyata malah Roland yang datang ke gang ini. Gak pakai banyak bacot. Bam. Ternyata si botak sangat lemah. Cuma gertak dia, tampilannya sangar tapi mah cupu. Kau. Roland menghajarnya sampai puas. Dan pada akhirnya merah-merah di kepala botak itu diambil. Karena kabut merahnya diambil, si botak itu langsung lemas sekarat. Roland bingung apa sebenarnya kabut merah itu. Perlahan-lahan berubah menjadi warna emas, dan Roland seperti merasakan sesuatu yang hangat mengalir di dalam tubuhnya. Dia semakin penasaran dengan dream world ini, karena semakin dijelajahi semakin misterius. Kembalinya ke apartemen, ternyata sudah ada Zero di dalam. Ternyata dia selamat. Roland lega melihatnya. Setelah menjelaskan segalanya yang terjadi, mereka berdua makan dan merencanakan untuk pergi ke pusat kota keesokan harinya untuk nyari buku dan belanja pakaian. Singkat cerita, besoknya mereka pun jalan-jalan, nyari buku di perpustakaan, jajan, belanja pakaian, dan lain-lain. Ini si Zero imut juga jadi loli ya, gak kayak pas tante-tante ganas itu. Selain itu, Roland juga diem-diem membelikannya smartphone. Dengan ini dia dapat berkomunikasi dengan pamannya, si Roland ini. Singkat cerita, Roland pun kembali lagi ke real world. Dia masih bingung mengenai kabut merah yang diambilnya dari si kepala botak itu. Dan juga buku yang dibacanya masih teringat sangat jelas. Ini akan sangat membantunya dalam mengembangkan kota Neverwinter lebih maju lagi dan masuk pada era industri. Tak lama Carl datang memasuki kantor. Dia menyampaikan progres pembangunan jalan dan juga mengeluhkan karena kurangnya tenaga kerja. Roland meyakinkan bahwa nanti ke depannya pemukiman akan diisi oleh imigran dari luar dan akan memenuhi tenaga kerja ke depannya. Selain pembangunan jalan, Roland juga merencanakan ingin membangun rel kereta api. Ini si Carl bingung kan, apakah kereta yang seperti ditambang? Roland menjelaskan kereta apa yang dimaksud. Rute itu akan membentang dari pegunungan utara sampai dengan pelabuhan. Karena dalam perang melawan iblis, mobilitas sangat diperlukan, dan kedepannya Roland bertekad agar umat manusia tidak akan perlu berlindung di balik tembok lagi. Selain rel, Roland merencanakan untuk membangun landmark kota Neverwinter. Roland memberi desainnya kepada Carl dan berharap agar Carl dapat memimpin proyek untuk membangun landmark tersebut. Sementara itu, Skrull sedang mengajar kelas umum yang dihadiri oleh para penyihir. Hari ini merupakan ujian. Terlihat Evelyn yang sudah siap menguasai materi sebisa mungkin. Dia kagum kepada Anna yang pintar dan jenius. Di sisi lain, penyihir lainnya ada yang pasrah atau nyontek jawaban kayak kalian ya kalau ujian. Singkat cerita, setelah 3 hari seluruh kertas ujian telah dikoreksi dan Evelyn mendapatkan nilai yang sangat tinggi, 113 poin. Dan tiba-tiba si Maggie bilang kalau dia mendapatkan nilai 117, lebih tinggi dari Evelyn. Di sini semuanya nggak terima, nggak mungkin bocah macam Maggie ini dapat nilai yang lebih tinggi dari Evelyn. Pasti ada kesalahan nih. Semuanya berpikir seperti itu. Dan yang paling nggak terima itu si Luna. Dia jelas sempat ngeliat di kertas jawaban Maggie, nggak bener semua jawabannya. Bahkan ada gambar daging dendeng di situ. Lalu semuanya sepakat untuk menyelidikinya. Mereka berdiskusi cara mendapatkan kebenaran akan nilai Maggie yang sebenarnya. Cara itu dengan mencari ruangan tempat Skrull mengkoreksi ujian dan memanggil Summer untuk memutar ulang kejadian di saat Skrull mengkoreksi. Singkat cerita, semua sudah siap. Mereka berada di ruang Kementerian Pendidikan. Summer langsung mereka ulang kejadian. Di situ terlihat Skrull yang sedang menilai hasil ujian anak-anak.
Saat menilai kertasnya Maggie, ternyata dia mendapatkan nilai 17. Tapi kenapa tiba-tiba tambah 100 poin? Setelah ditelusuri, ternyata nilai 100-nya adalah cuma coretan pulpen karena terbawa angin. Sampai di sini kebenaran pun terungkap. Singkat cerita, Evelyn berjalan di lorong sambil memikirkan hal-hal yang barusan terjadi. Kenapa nilai Maggie yang awalnya hanya 17 menjadi 117 dikarenakan banyak faktor. Tanpa salah satu dari faktor-faktor itu, perubahan nilai tidak akan terjadi. Hal ini mirip dengan mencampurkan berbagai macam jenis minuman dan menghasilkan rasa baru. Seketika Evelyn mendapatkan inspirasi. Dia bergegas ke ruang kerjanya dan menciptakan segelas koktail dan rasanya enak dan unik. Singkat cerita, Roland mencobanya dan rasanya benar-benar enak. Tapi kekurangannya ini, si Evelyn gak bisa memproduksinya secara massal. Setiap minuman yang dibuatnya memiliki rasa random tapi enak, tidak pernah sama. Mendengar itu, Roland memiliki ide yang untuk menamakan minuman ini adalah Chaos Drink. Artinya minuman kekacauan. Dengan rasa yang nikmat dan tidak pernah sama seperti sebelumnya akan membuat para konsumen sangat menantikan minuman ini. Apalagi untuk prajurit yang sedang bertugas di medan perang. Minuman ini pasti bakal meningkatkan moral mereka. Dan di sisi lain, bentuk sihirnya Evelyn sudah berevolusi. Hari sudah sore, Barov melaporkan bahwa para astrolog dari bekas ibu kota sebelumnya telah sampai dan akan disiapkan penyambutan. Selain itu, Roland juga menceritakan perjalanannya ke Longsong Stronghold sebelumnya. Seperti biasalah, ada beberapa oknum pejabat melakukan penyalahgunaan dan korupsi. Biasalah kayak di sini. Di dunia ini juga krisis pejabat bertalenta yang jujur ya kan? Maka dari itu perlu ditegaskan ulang bagaimana caranya berperilaku sebagai pejabat yang taat aturan dan melayani rakyat. Walaupun Nightingale bisa mendeteksi korupsi, tapi bakal berabe kalau gak dibenahi dari akar-akarnya. Malam harinya, astrolog Dispersion Star menemui Roland secara empat mata. Mereka membicarakan banyak hal, mulai dari bintang berwarna merah atau bintang kehancuran yang mulai kelihatan. Roland menjelaskan bahwa munculnya bintang merah merupakan sinyal bagi para iblis untuk menyerang. Info ini didapatkan dari para penyihir, dan juga Roland juga sudah beberapa kali berurusan dengan para iblis. Perang ini merupakan kehendak dewa yang tujuannya masih belum jelas, mungkin akan terungkap ketika peperangan berakhir. Mendengar itu, astrolog Dispersion Star sangat terkejut. Dia baru paham mengapa Roland menyetarakan dan melindungi para penyihir selama ini. Dan kedepannya, agar tim astrologi mempunyai kemampuan untuk mempelajari bintang lebih detail, Roland menyodorkan buku geometri analitik untuk dipelajari oleh seluruh orang dari astrologi. Pak tua itu takjub dan membacanya. Kalian tahulah isinya apaan. Biasanya dipelajari oleh anak astronomi. Setelah setengah jam, akhirnya Pak tua itu menyelesaikannya, dan menurutnya ini merupakan ilmu yang sangat menarik. Walaupun dia sendiri kesulitan untuk memahaminya, Roland memerintahkannya dan seluruh asosiasi astrologi mempelajarinya dan berharap nantinya dapat lebih akurat dalam menganalisis pergerakan bintang merah selanjutnya. Berpindah ke lokasi Yorko yang masih berada di kerajaan Dawn. Dia lagi enak-enak sama cewek nomor 76. Tiba-tiba pintu didobrak sama bawahannya, si Hill Fox. Dia membawakan surat dari Roland yang isinya membuat Yorko terkejut. Isinya adalah maksud Roland untuk menghentikan raja kerajaan Dawn memburu dan menyiksa para penyihir. Di sini Yorko langsung kaget ya, karena ini ya berarti Roland lebih mementingkan para penyihir dibandingkan aliansi dengan kerajaan Dawn. Untuk teknisnya nanti Yorko yang menyampaikannya langsung di depan raja kerajaan Dawn yang bernama Apen Moya. Ya palingan imbasnya nanti si Yorko bakal diusir langsung dari istana. Tapi apa boleh buat, namanya juga duta besar. Awalnya Yorko menganggap ini cuma ancaman kosong, tapi mengingat prestasi Roland yang sudah menumbangkan Timothy, ya artinya ini bukan main-main. Singkat cerita, Yorko langsung menghadap Raja Apen Moya. Pada awalnya Apen menyambut Yorko ini sebagai duta besar ke kerajaan Grey Castle dengan sangat ramah. Mengingat betapa dekatnya hubungan antar dua kerajaan ini, Yorko bingung mau ngomongnya gimana. Awalnya dia ngucapin selamat, masa langsung ngancem ya kan? Langsunglah nggak pakai lama. Yorko menyampaikan isi surat itu. Setelah mendengarnya, Apen Moya marah.
Dia nggak percaya dan langsung membaca sendiri surat itu dan dia benar-benar marah besar. Dia menyaksikan bapaknya yang diperas oleh gereja dengan jaminan nyawanya. Lalu penyihir membantai para prajurit istana dan lain-lain. Walaupun ancaman Roland ini nyata dan terlihat semena-mena, tapi Apen yakin bahwa nantinya kekuasaan Roland akan diruntuhkan oleh para bangsawan yang bersatu melawannya. Dan pada akhirnya Yorko diusir dari istana. Sepulangnya ke kediamannya, Otto Luoxi berbicara dengannya tentang kebijakan Apen yang memburu para penyihir. Dan menurutnya gara-gara penyihir gereja, Apen jadi seperti itu. Tak lama, penyihir yang Yorko beli dari pelelangan tiba-tiba kembali, yang namanya si Emi. Dia menceritakan apa yang barusan terjadi. Rumah tempat persembunyiannya ketahuan oleh aparat dan sekarang teman-temannya lagi terkena masalah. Beruntung dia bisa kabur dan meminta pertolongan. Yorko bingung mau bilang apa. Dia sangat percaya karena Yorko merupakan utusan dari Roland Wimbledon. Otto Luoxi punya ide. Dia mengusulkan agar si Hilfaux yang menyelamatkan mereka. Saat senja, Hil datang dan Yorko menceritakan permasalahannya. Hil merencanakan misi penyelamatan para penyihir. Pertama, yang menyelamatkannya adalah preman atau rats. Si Hilfaux ini sudah berhubungan dengan mereka semenjak tiba di kota ini. Setelah para penyihir diselamatkan, Yorko harus bergegas pergi dari kota ini. Berbahaya jika Yorko ketahuan mendukung para penyihir. Agar aman, jadi harus segera kabur. Singkat cerita, mereka dalam perjalanan melarikan diri. Di perjalanan awalnya mah tenang-tenang aja. Saat berkemah pun, semua keamanan sudah dipastikan. Yang mengawal mereka merupakan preman jalanan atau rats yang disewa oleh Hilfaux. Walaupun sudah diselamatkan, Annie masih belum bisa mempercayai Yorko sepenuhnya. Akan tetapi semua akan terungkap begitu dia tiba di kerajaan Grey Castle. Dalam rombongan ini ada salah satu penyihir yang kakinya buntung bernama Hiro. Bagaimana kakinya bisa buntung pun diceritakan di sini. Gelap pokoknya. Pada awalnya Hiro merupakan penduduk kerajaan Wolfheart. Setahun yang lalu, gereja menyerang kerajaan Wolfheart. Mereka melempar bangkai binatang dengan tujuan untuk menyebarkan wabah di dalam kerajaan. Karena adanya Hiro, kemampuannya mampu memindahkan wabah penyakit ke makhluk hidup lain dan wabah tidak tersebar luas. Dia memindahkan penyakit dari manusia ke hewan dan membakar hewan itu di dalam lubang. Akan tetapi peperangan terus berlanjut dan hewan yang tersedia makin lama habis. Pada akhirnya wabah tetap tidak bisa terkontrol dan orang-orang mulai kehilangan sifat manusiawinya. Yang kuat memakan yang lemah. Banyak hukuman yang dilakukan secara semena-mena. Hiro gak mau mengikuti keputusan mereka dan dia dipenjara. Dipotong kakinya dan berakhir penjaranya dibakar. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang pernah Hiro tolong. Nah, ini gak tahu namanya terima kasih dan balas budi. Sangat biadab. Oke, dan cerita bersambung ke next episode. Makasih guys sudah nonton terus video ini. Sampai jumpa. Ciao.